Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu kelas 10, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini itu masih materi bab 1 ya, yaitu tentang bentuk, pangkat, akar, dan logaritma, materi matematika kelas 10, dengan bertemu lagi dengan ibu, yaitu Ibu Widya di sini. Oke, di sini ibu akan melanjutkan materi yang kemarin-kemarin yang sudah kita pelajari. Oke, kita buka nih materinya. Peta konsepnya, pangkat, akar, dan logaritma. Nah, yang kemarin itu atau pertemuan yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang pengertian dari logaritma. Nah, yang hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat-sifat dari logaritma itu sendiri seperti apa. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nih di sini, sifat-sifat dari logaritma. Nah, ada 10 sifat dari logaritma. Jadi misalnya nih, sebelum ke sifatnya ada syarat. Syaratnya itu P itu selalu lebih dari 0 yang ini. Kemudian P-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Oke, P itu yang mana? P itu yang ini nih kan. Oke, basis ini yang P. Yang kemarin itu sudah di pengertian logaritma, sudah Ibu jelaskan apa itu basis, kemudian apa itu dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk A-nya itu harus lebih dari 0 juga. Kemudian untuk B juga harus lebih dari 0. Kemudian yang terakhir syaratnya itu M dan N itu harus anggota bilangan real. Oke, ini adalah syarat untuk sifat-sifat dari logaritma. Oke, langsung saja kita ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari logaritma sendiri itu ada 10 ya di sini. Jadi untuk mengerjakan logaritma atau mengerjakan soal-soal logaritma itu kalian harus memahami sifat-sifatnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya sifat-sifatnya udah paham, untuk mengerjakan soalnya itu juga lebih mudah. Oke, sifat-sifatnya harus lebih dipahami dan dihafalkan. Kemudian di dalam mengerjakan logaritma itu butuh butuh kesabaran dan kekreatifan dari kalian. Oke, di sini Ibu akan jelaskan sifat yang pertama ada, misalnya ada P log A dikali B. Nah, di sini ada sifatnya adalah dikali. Nah, kalau dikali dalam logaritma itu menjadi dijumlahkan atau A-nya dipisah menjadi P log A ditambah P log B. Jadi A sama B-nya itu dipisah, kemudian tandanya menjadi dijumlahkan. Nah, ininya A, ini B. Nah, di sini dalam sifat logaritma. Kemudian yang kedua, jika ada sifat pembagian di sini, misalnya ada P log A dibagi dengan B. Nah, ini dibagi. Bentuk pembagian itu menjadi pengurangan di sininya, diuraikan menjadi P log A dikurangi P log B. Oke, nah di sini untuk sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalnya di sini ada P log A pangkat N. Jadi A-nya itu ada pangkatnya. Nah, A di sini ada pangkat N. Nah, kalau ada pangkat dalam logaritma itu menjadi di depan hasilnya, atau N-nya itu dipindahkan ke depan di sini. Berarti N dikali P log A. Nah, P log A dari mana? P log A dari sini kan, tetap nih P log A. Cuman yang dipindahkan adalah pangkatnya. Kalau dalam sifat logaritma yang ketiga ini pangkatnya menjadi di depan, menjadi N dikali P log A. Oke, sifatnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada A log B. Nah, di sini kan ada bentuk A log B nih. Kemudian kalau mau dirubah itu menjadi pembagian, menjadi seperti ini nih. P log B dibagi P log A, di mana P-nya itu bilangan basisnya itu adalah basis yang sama. Kemudian B-nya itu menjadi di atas, kemudian yang di sini basis yang A itu menjadi log A atau menjadi di bawah. Oke, kemudian
Yang kelima ada misalnya 1 dibagi A log B. Nah ini kan bentuknya pembagian nih. Nah bentuk pembagian itu menjadi di bentuk biasa atau dibalik. Kalau misalkan satunya hilang itu menjadi B log A. Nah ininya dibalik. Tadinya kan B-nya kan di sini nih. Kemudian A sebagai basis kan. Kemudian menjadi dibalik, B-nya yang di atas, A-nya yang di bawah, yang di sini menjadi B log A. Gitu. Misalnya di sini ada contoh ya, Ibu contohkan. Misalnya ada sebuah contoh 1 dibagi 2 log 3 misalnya di sini. Nah, kalau mau menjadi bukan bentuk pembagian atau bentuk bilangan atau bentuk yang biasa, itu menjadi dibalik. Itu sama dengan, nah 3 yang ini di atas menjadi basis, 3 log berapa? Log 2, basisnya menjadi yang di bawah. Oke, sini. Nah, menjadi 3 log 2. Ini untuk sifat yang ke-5. Kemudian yang ke-6, misalnya di sini basisnya itu ada pangkatnya, misalnya A pangkat N log B pangkat M di sini. Nah, pangkatnya itu menjadi di sini di depan, tapi dibagi M yang di sini dibagi dengan N dulu, baru disimpan di depan. Jadi M dibagi N dikali A log B. Nah, M kali N-nya, M dibagi N-nya kan dari sini nih, M dan N, kemudian dikali A log B. A log B dari mana, Bu? A log B dari sini nih, A log B. Sama kan? Oke, berarti sama bilangannya di situ. Kemudian untuk sifat yang ke-7, misalnya ada A pangkat A log B. Jadi logaritmanya itu dipangkat, itu menjadi sama dengan tinggal B-nya saja. Nah, karena ini A sama nih. Atau untuk lebih mudahnya kita coret nih kalau ininya sama. Nah, berarti hasilnya tinggal B-nya saja. Syaratnya kalau seperti ini harus ini sama ininya sama. Nah, misalnya di sini Ibu punya contoh 2 pangkat 2 log 3 di sini misalnya. Oke. Nah, ini. Oke, nah di sini kan sama nih, 2 sama 2. Kita coret. Jadi tinggal hasilnya adalah 3, 3-nya saja atau yang ininya saja nih. Yang ini saja, berarti hasilnya adalah 3. Seperti itu ya, misalnya. Kemudian di sini yang ke-8 ada P log 1 itu sama dengan 0. Jadi, dalam logaritma basis berapapun ketika dilogaritmakan dengan 1 itu hasilnya adalah 0. Misalnya di sini Ibu punya 10 jangan 10 ya, 4 log 1. Nah, 4 log 1 itu hasilnya pasti dia 0. Jadi basisnya berapapun ketika dilogaritmakan dengan 1 itu hasilnya adalah 0. Oke. Nah, ininya bilangan berapapun ya. Atau P-nya itu syaratnya seperti ini, lebih dari 0 tidak boleh sama dengan 1. Oke. Kemudian misalnya A log A di sini. A log A itu hasilnya adalah harus 1. Misalnya di sini basis sama yang ininya sama nih. Misalkan ini sama ininya sama, itu hasilnya pasti selalu 1. Misalnya di sini 4 log 4, kemudian misalnya ada 5 log 5, 100 log 100, itu pasti hasilnya adalah 1. Misalnya di sini 4 log 4 ya Ibu punya. Itu adalah sama dengan 1. Oke, paham ya untuk sifat yang ke-9. Kemudian untuk sifat yang terakhir di sini ada P log A dikali A log B dikali B log C itu sama dengan P log C. Loh, kok sedikit banget Bu hasilnya? Sedangkan kan ininya panjang banget ya. Oke, jadi seperti ini untuk lebih mudah. Ini kan ada A sama A nih, kita coret. Nah, kemudian ada B sama B, kita coret. Nah, berarti hasilnya tinggal yang ini. P log C yang ini. Jadi kan P log
log C. Nah, jika bentuknya seperti ini atau sifatnya seperti ini sama ininya sama, kemudian dikali dengan B sama B yang ininya sama, berarti hasilnya itu tinggal depan yang ini, basis yang ini sama hasil yang belakangnya saja, log C. Berarti P log C. Oke, paham ya? Untuk sifat-sifat dari logaritma itu sendiri seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu di sini ada latihan soal. Nah, latihan soalnya itu sesuai dengan sifat-sifat yang tadi yang udah Ibu jelaskan. Silakan kalian kerjakan di buku catatan. Jangan lupa materi yang tadi juga ditulis. Nah, di sini ada yang pertama ada 2 log 3 kali 5. Nah, di sini kan ada bentuknya perkalian. Nah, di dalam perkalian sifat logaritmanya itu menjadi diapakan? Coba. Kemudian yang kedua, pembagian logaritmanya menjadi berapa? Misalnya di sini jadi 2. Misalnya Ibu contohkan ya, satu soal. Kalau dikali itu dalam logaritmanya adalah dijumlahkan. Berarti dicontohkan menjadi 2 log sini ya. 2 log berapa nih di sini? 3 ya. 3. Nah, ini kan jadinya bentuknya dijumlahkan. Coba lihat lagi. Kemudian ditambah 2 log yang ini 5. Oke, di sini berarti kita tulis 2 log 5. Oke, seperti ini ya. Ini Ibu contohkan satu soal. Kemudian untuk nomor 2 dan 10 silakan kalian kerjakan sesuai dengan sifat-sifat yang udah Ibu jelaskan tadi. Oke. Untuk materi sifat-sifat logaritma Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian pertemuan berikutnya itu kita latihan-latihan lagi masih tentang soal logaritma yang lebih bervariasinya. Oke, ini kan masih mudah sesuai dengan sifat-sifatnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Jangan lupa materinya ditulis kemudian difoto kirim ke Ibu sebagai absensi. Oke, jangan lupa video ini di like, kemudian yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan dulu sampai di sini hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.